Itu adalah perkataan tertulul yang pernah Doktif dengar ya. Rumahnya dia itu pakai kayu yang dibakar. Bilang aja lu kagak bisa bayar suntik rayap ya. Ada yang namanya kayak di tempatnya Doktif ada yang namanya rentotip gitu ya. Jadi nggak akan kena rayap rumahnya gitu. Terus bilangin juga SS ya, rumahnya dikasih juga suntik anti rayap ya. Kan kasihan nanti itu kan rumah tahun 90-an ya SS ya. Makan sekarang Doktif jadi ngulik-ngulik tentang perumahan, iya kan? Perumahan umur 90-an. Udah gitu aja kita ngomongnya soal ngomongnya soal gitu aja yang rumah ya. Ada utang soalnya belum dibayar. Iya, makasih. Ada utang, kasih itu. Kasih. Gitu. Tar. Oke. Mas. Enggak usah. Enggak apa-apa, ambil aja, enggak boleh gitu. Sebentar. Gitu. Makasih Mas. Bu, kasih. Iya, sama-sama. Ayo, belajarnya kerja biar nanti biar nyampe gitu loh, bagus. Tadi sampai mana? Dokter terpaksa ngomongin ya karena dia masih ada utang yang harus dibayarkan meskipun cuma sekian ratus juta. Ya kan? Jadi rumah dia itu tahun 90-an lah ya. Dirombak lah gitu kan seperti istana. Tapi harus disuntik rayap dulu ya, Dokter nasehatin ya sebelum nanti rumahnya dimakan sama rayap gitu kan. Kamu nggak pakai kayu yang dibakar kayak si Nepos kan, jadi kamu suntik rayap dulu. Paling berapa sih? Paling nggak nyampe 100 juta, iya kan? Nggak nyampe 100 juta lah, itu mah nginep yang di Sebara 1 hari, masa sih? Hah? Terus dibayar juga, dilunasin semuanya, pembayaran lift dilunasin, pembayaran rumah dilunasin, ya biar hidupnya tenang. Yuk gitu aja dulu deh, nanti kelanjutannya minggu depan. Itu banyak banget loh reseller, banyak banget pabrik kosmetik yang bayar SS, ulah utang kamu SS. Jadi nanti di belajarnya bilang urusan utang sama muslim kan, dia muslim kan, muslimah kan dia, muslimah kan, tugas ngingetin. Terus ada ownernya yang mau dibayar sama si suaminya jam gitu. Jadi gimana kalau misalnya jam, ya udah sini cicil lah pakai jam tangan kamu gitu kan. Jangan kalau pakai itu kan jam tangan apa gitu kan, gelangnya yang dibilang merek Bultit, bul itu Bultit, merek Kartit. Apalagi sih? Aduh. Van Cleef, udah sih jangan kamu begituan lah. Ya kan VCE gitu kan. Pokoknya yang tititan tuh brand-brand kan. Nah, udah. Habis itu ya udah kalau gitu kamu cicil deh pakai jam kamu deh gitu. Ownernya ada yang bilang gitu. Ya ini cerita sama Doktif ownernya yang utang Mas. Ya udah sini bayar pakai jam. Tahu nggak suaminya bilang apa guys? Tahu nggak suaminya bilang apa? Bu, ini jam tangan Pelsong. Jadi saya nggak bisa bayar utang dengan jam. Gimana guys? Coba dibantah dong omongannya Doktif. Ntar kalau dibantah ntar Doktif sebutin siapa nama orang yang cerita, tambah ketahuan lagi. Yuk gitu loh ya. Ternyata jamnya Pelsong, gelangnya apa semua Pelsong. Tapi kalau bikin konten pakai putri-putrian apa namanya yang pakai itu loh, apa kayak baby, ya enggak, babysitternya itu Raja Saudi aja nggak begitu loh gayanya, ya kan? Kalah Raja Saudi, Sultan kalah, lewat Sultan Dubai, lewat utangnya. Padahal itu perasaan yang punya utang tuh kan, saya pengen mitos itu, pengen meres gitu. Ya isane adalah kayak yang bayar rayap. Ini urusan rayap sekarang Dokter lagi seneng ngebahas masalah kayu bakar sama anti rayap. Karena kalau kayu bakar bisa ngenain si Nepos yang nggak punya otak soal bagaimana kayu itu di anti rayap ya. Dia nggak tahu kalau zaman sekarang sudah pakai, udah bukan zaman sekarang lah yang namanya injeksi anti rayap, udah dari zaman bala kali udah ada anti rayap, dia nggak pernah tahu gitu. Jadi supaya mengesankan dia beredukasi Nepos, supaya Nepos terkesan beredukasi nih, iya kan, ting gitu, beredukasi sambil minum lah, sambil kepala miring.
Jadi beredukasi kalau rumah saya itu kayunya saya bakar supaya jadi anti rayap, jadi nggak kena sama rayap. Jadi saya menggunakan kayu yang dibakar gitu. Terus kalau yang masalah rayap, dokter sarankan kepada untuk segera suntik rayap dan melunasi pembayaran lift dan pembayaran rumahnya gitu ya. Ya Rin, dokter emang gibah. Kalau yang nggak suka sama gibah keluar aja. Emang di sini kemarin dokter tanya-tanya, yuk gibah yuk. Sekarang kita gibah yuk. Lagi semangat ini kita gibah. Gibah soal barang pelsong yang diminta sama orang piutang. Ternyata ngaku, maaf bu, saya belum bisa bayar hutang ke ibu karena jam ini jam pelsong. Harusnya di situ direkam kali ya, ada CCTV, ada rekamannya ya. Nah gitu. Ting gitu ya. Posting kalau kamu kan minum alkohol ya. Post nih ting gitu. Kalau udah air putih. Minum muka miring. Kan? Sudah ada kopinya. Udah ada. Asal lah pakai kopinya, udah ada kopinya. Ntar. Nanti minta apa cappuccino apa kopi? Masih pesan aja. Apa? Kopi hitam? Enggak, ini kali ya. Wah yang loh orang mereka ternak mujair guys. Mereka tuh ternak mujair tapi seneng doktif. Ini doktif pakai. Ini punya siapa ya? Tapi kayaknya ini si Ricu tuh, Ricky ini juga punya dia. Berarti pakai gula ini guys, gula apa namanya? Stevia. Gitu. Jadi ditetesin aja. Tuh 2, 3. Dah. Ntar Doti mau promoin punyanya dia nih kayaknya nanti punya siapa? Tadi Doti belum cek punya siapa ya ini ya. Produk lokal guys, tapi nggak tahu punyanya siapa. Dia punya gula isinya stevia gitu. Jadi Doti bawa di tas, tapi Doti nggak tahu tuh kayaknya punyanya selebgram juga, nggak tahu punyanya Ricky Cuaca ya. Atau punya siapa ya? Punyanya Ricu apa ya? Tuh. Kemarin Doti juga dikasih dikirimin parfum enak banget. Doti belum bikin kontennya. Padahal enak banget itu. Ya kan Ricky, bener kan namanya Ricky Cuaca kan? Bener kan? Bener gak sih namanya? Suneo, Suneo aman guys. Suneo lagi mengkondisikan. Suneo mengkondisikan ke Mabes. Bangga detektif tuh. Siapa yang dikondisikan? Detik-detik ya? Gak bisa. Kamu melalui jasa siapa? Hah? Melalui jasa siapa Suneo? Ini si Suneo pasti dengerin ini. Dia guys, dia baper banget pada saat dokter menanyakan Suneo udah khitan belum? Gitu. Baper dia. Cerita penyidiknya. Baper dia. Kenapa sih Sun? Kan muslim kan? Mas sampai sudah sunat kan? Mas ini udah sunat? Sudah bu. Tuh. Coba omongnya yang kenceng agak sini biar denger. Gak usah kelihatan, gak apa-apa. Sampai sudah sunat belum? Sudah. Enak kan jawabnya? Tak tanya gitu baper nggak sampean? Merasa tersinggung nggak? Enggak. Nggak tersinggung kan aku tanya sudah sunat? Enggak lah. Tuh, nggak tersinggung guys. Coba, agak kencang tersinggung apa nggak? Enggak. Demi Allah tersinggung nggak? Enggak. Cuman begitu doang. Kok tersinggung? Berarti kamu belum disunat Suneo, iya kan? Kalau tersinggung, artinya kamu belum disunat Sun. Ini seneng banget sih dokter Suneo, utuk Suneo gitu ya. Kamu dokter kasih tahu ya Suneo, bebong itu haram Sun. Jangan suka kamu beli bebong di restoran di Jakarta Utara. Terus suatu saat kalau misalnya dokter cepet gitu ngelihat karyawan kamu beli gitu bebong, ya itu haram Sun, nggak boleh. Meskipun kamu juga nggak sholat, ya kan? Kan kamu kan harus validasi Sun. Lain kali gini Sun, lain kali kamu sholat ke masjid tuh kayak si Om Sahroni. Kalau mau sholat ya, dia taruh handphonenya di depannya, jadi kelihatan jelas tuh. Allahu Akbar gitu. Kelihatan kamu sholat ya, Mas Doni gitu, ya. Jadi engagementnya tinggi, validasinya tinggi gitu. Jadi di depan masyarakat itu sholat gitu ya. Gitu, harus gitu. Ya, itu Sun. Ya. Jadi kamu nextnya kalau mau sholat apalagi ke Jumatan.
Ya, Jumatan kamu bawa kameramen si siapa sih tuh, si Hans, ya kan, namanya kan si Hans tuh, ya kan, si gua mau manggilnya siapa ya, Hans apa ya, itu tuh dia tuh jahat banget tuh, si hantu ya, Hans, gak sama siapa sih, si Hans siapa gitu kan, Hansel, si Hansel aja lah. Kalau untuk kasusnya ular nanti guys minggu depan ya, gitu update-nya. Ini sekarang tadi lagi seru-serunya. Udah, Lu mau masuk. oke? Makanya 4,5 cukup. Boleh, cukup boleh. Oke. Gitu ya. Oke. Lah. Oke. Oke. Aduh. Nah iya betul, Doktif kan disupport oleh pemasok Merkuri. Itu salah satu yang nanti Doktif mau tanyakan. Ya, jadi Doktif juga mau tanyakan. Oh kayaknya si TikTok ini lagi sensitif sama yang namanya dunia perhitanan gitu. Jadi kita nggak boleh ngomong dunia perhitanan gitu. Gitu. Oh bahan anak, kan Doktif kan juga anak, menghitankan anak bukan menghitankan orang dewasa guys ya. Jadi Doktif itu menghitankan anak guys, bukan orang dewasa. Sunyo ini kan orang dewasa ya kan. Kalau orang dewasa itu biasanya lebih sulit untuk menghitankan, jadi butuh pisaunya lebih sulit gitu. Bagi kampak. Hah? Terus bagi kampak. Pakai kampak jadi. Aduh, habis gitu tadi baper. Aduh lucu ya, orang ditanyain sudah itu apa belum kok jadi baper tuh, gimana sih ceritanya? Hah? Kenapa sih kamu itu tadi ditanya ini? Orang Doktif tanya sudah hitan apa belum? Sudah. Gak baper gak? Enggak. Gitu. Terus kenapa kamu jadi baper tuh sampai sekarang Doktif nggak ngerti tuh. Gimana ceritanya kok kamu sampai baper? Itu dia masih nanya backgroundnya apa? Ya backgroundnya adalah pembuktian chatting screenshot dari dunia permarkusan gitu. Jadi udah dijanjiin 5M nggak akan masuk, urusannya akan beres, tapi harus menyetor 5 meter karena kalau bahasa mereka meter guys bukan ember ya. Mereka menyetor 5 meter, ternyata tetap diproses seperti biasa karena orang Markus ini pintar banget untuk merangkai kata-kata, dan akhirnya NM pun kena. NM pun sempat percaya kalau memang orang ini linknya tinggi gitu ya kan. Oh di masanya Pak Prabowo nggak ada buktinya. Menteri BA dicopot kan gitu, Menteri BA dicopot di reshuffle. Habis itu nanti giliran the doll gitu ya kan, bilangnya tidak ada terkait apapun. Kok suami kamu dipanggil sih? Tapi sembunyi-sembunyi kan, nggak ketahuan, nggak keendu sama wartawan kan, nggak tercium sama wartawan. Kok Doktif tahu gitu? Kamu dipanggil tapi case-nya nggak jalan. Oh di zamannya Pak Prabowo nggak ada. Gimana lagunya? Aserehe serehe den gitu ya? Hah? Lagunya kan gitu kan? Kalau sini kita aserehe rehe ya gitu. Susut gitu. Dia mah enak banget dia mah memang itu mah kehidupannya kan. Kalau tadi mah nggak ngerti, cuma ngeliat kayaknya dia aserehe. Ada nggak lagunya? Cuma aja setelin dong yang lagu aserehe tuh. Nah gitu tuh, sampai akhirnya nih kita kena omongannya deh. Wah aku kenal sama orang kaya, kakak-kakaan dianggapnya. Gak ada guys. Dia mah bukan siapa-siapa. Kalau emang dia penting, dia sepenting itu gitu. Kok suaminya DC masuk? Tega nggak? Kalian dengernya udah segitu. Mending kalau ngerti lu kagak bisa apa-apa Kus, lu mending kagak usah minta duit. Markus Sahrul masuk. Ih manis banget guys, manis banget. Jadi harusnya tadi sedikit aja. Jadi kalau kamu itu misalnya memang nggak bisa, ya kamu balikin duitnya semuanya. 5M ini kamu balikin. Ngerti gak Pos? Jangan kamu embat dulu 1,5M-nya.
Dan patokannya kenapa 5 meter? Emang ada ya kalau misalnya angka keberuntungan gitu kan, misalnya ada orang tuh angka keberuntungannya 5, karena dia selalu nyebutinnya angka 5. Ada. Kalau menurut Ada ya? Ines. Ya karena Begen udah nyetor kurang lebih 50 meter. 5 juga. Nah, jadi ini berputar di angka 5. Iya kan? 5 meter yang si suaminya DC. Tapi udah dibalikin gitu. Sandi berarti itu. Bukan keberuntungan Sandi berarti. Iya itu betul. Ini lagunya? Udah Aserehe. Aserehe. Iya. Aserehe. Kita joget bareng-bareng di siang nih. Aserehe. Rehe gitu, ya kan? Nah, udah tuh nggak mau bahas pertanyaan. Dok, katanya nepos gede Bruce. Katanya nepos gitu. Kan semua dia markusin, dia kondisikan. Bukan kasus yang sebenarnya. Doktif ke Medan, naik misalnya kasusnya sampai naik sampai gimana. Itu semua dia kondisikan. Udah. Dan Doktif mah diem aja, nanti hukum Allah yang akan berjalan. Apa yang akan terjadi dengan kamu? Ya, terus laporannya Doktif ke soal nepos juga sudah jalan gitu. Jadi kalau misalnya kamu emang kuat pos, hentikan dong laporannya Doktif tentang kamu, jangan sampai naik sidik ya, hentikan gitu, karena kamu sendiri juga sebentar lagi juga TSK dan udah pasti sama gitu loh. Jadi kamu tuh udah nggak usah, you are nothing gitu. TSK undang-undang ITE ya, itu mah lucu-lucuan guys gitu, nggak apa-apa, biarin aja, nggak bisa ditahan. Beda sama kayak Suneo gitu, itu kan di atas 5 tahun. Terus kayak persekusi yang kayak SS dan marga satuannya itu beda case gitu, beda case. Jadi yang di Medan ini kita lagi melakukan investigasi untuk mencari siapa-siapa yang sudah menerima aliran dana gitu. Jadi tinggal tunggu aja. Kopi dulu gitu ya. Ya bos ya, enak ya bos ya. Lagi pijit enak ya bos. Gimana bos? Ngopi dulu bos. Apa ini? Ada apa nih? Apeteros gimana? Ya nanti kita lihat prosesnya ya. Karena tuh sebenarnya juga nggak tega orangnya itu, cuman ya kalau misalnya kan udah memaafkan, sudah memaafkan, kita memaafkan ya. Dokter juga kalau misalnya ada salah ke Apeteros juga, ya dokter sudah memaafkan Apeteros juga, tapi hukum tetap berjalan gitu. Biarkan, kenapa? Karena kan dokter sudah ngomong melaporkan. Kalau udah ngomong berarti kan ngomong itu kan janji. Ya udah benar ya dokter laporin gitu, dan prosesnya juga berjalan seperti itu. Doktif kapan akunya balik? Insya Allah segera, doain ya guys, insya Allah segera gitu. Apa? Coba bisa mupin lah tadi ada bujar, ada juga bujar mana. Ini bujar. Coba aktif lihat. Oh, jualan tas. Delia, si Ular jualan tas juga. Jadi kamu juga jualan tasnya Ular ya? Gitu. Kan sekarang dia lagi jualan tas tuh, Delia ya. Kamu juga jualan ular. Jualan. Kamu juga jualin tasnya Ular sekalian, ya. Gitu. Ya. Masukin ke etalasenya kamu. Tas bujar gitu. Ya. Aduh, Delia, nggak ngaruh Del. Kamu lulus SD, atau lulusan SMP sama seperti Nepos, iya, lulusan paket C, gitu, ya. Kalahin dulu kuliahnya Doktif, ya. Sekolah dulu yang benar.
punya rumah 1000 meter minimal, ya, punya sertifikat rumah, yang gentengnya yang bocor dibenerin, jangan cuman bisanya ngontrak, ya kan, sewa bedengan, ya, genteng bocor nggak ada kuota, nggak ada sanggup dibenerin nggak bisa, bilangnya gini, kuota aja nggak sanggup dok, apalagi mau benerin genteng bocor, gitu ya Delia ya. Makanya kalau kamu pengen sukses jualan tasnya sih bagus, tasnya itu gitu, tasnya bagus soalnya. Kalau dari mah bilangnya bagus, tasnya modelnya bagus, lucu, baju-bajunya juga lucu dan terjangkau. Kalau dulu harganya jutaan, sekarang sudah di angka 300 ribuan. Nah itu make sense sih harganya segitu itu. Oke, jadi kalian kalau misalnya mau beli bajunya SS nggak apa-apa gitu, karena harganya masuk akal guys, gitu, masuk akal, dan memang modelnya juga bagus. Jadi apalagi kemarin dia jual yang namanya kerudung 100 ribu 3 loh, dia jual. Iya itu murah banget, nggak apa-apa. Berarti kan itu terlalu murah, mungkin dia promo lagi promo, ya it's okay, nggak masalah. Kalau bagus ya itu bilang bagus. Lucu sih model tasnya, lucu-lucu, cakep. Daripada kamu ini kan lumayan buat tambah-nambahin. Padahal dokter dukung loh Delia itu, dukung untuk jualan tas. Bagus tasnya si Sela. Silakan diborong tasnya Sela Delia buat kamu jualan usaha ya. Ada ya sini. Nah, Ois, coba Dotif tanya. Ada ya seorang dokter yang pelangak-pelongo ya, yang ngafalin teks 2 hari untuk bisa persiapan di persidangan. Ada ya dokter pelangak-pelongo namanya ya. Ada ya dokter yang bikin produk suplemen ya, produk suplemen yang ditaruh di bawah lidah, terus disuruh diemin semalaman gitu. Jadi akhirnya pasiennya giginya pada keropos semua. Ada ya dokter sebelum itu, ada ya dokter udah bluun, pelangak-pelongo, kerjaannya flexing, pamer sono pamer sini, terus menggiring opini kalau dokter pemeras, sementara nggak bisa dibuktikan. Ada ya dokter dipanggil di Jakarta Timur, nggak datang gitu, bilangnya lawyernya si Anus bilangnya tanggal 6 sampai tanggal 10 gitu. Kenapa dimundur-mundurin, kenapa gitu? Datang dong ya. Ada ya dokter kayak begitu loh. Ada dokter flexing rumah, flexing unboxing, ada dokter kayak begitu. Belum hafal Bu. Apa? Berarti belum hafal. Ada dokter jualan skincare, galactomycel ferment filtra dibilangnya galactosil salicylate gitu. Silit kali, bukan salicylate, silit. Ada loh dokter kayak begitu, namanya dokter pelangak-pelongo alias dokter begeng. Iya, ada Ois. Ada. Dokter kayak begitu Ois. Ada. Yuk kita ngopi dulu yuk. Ngopi dulu ya. Udah kayak begini tuh hiburan loh. Bener loh. Hiburan udah. Nanti kok gak ada di blog, lucu. Ngapain di blog? Ya kan? Jadi dokter itu seneng godain orang gitu ya. Seneng goda gitu loh. Jadi karakter adoptif ini usil. Jadi kalau ada yang kayak begini, kayak ada bahan gitu loh. Seneng, tambah semakin terinspirasi, semakin kayak disemangati gitu ya. Bukannya tambah jahat atau enggak, ada. Ayo siapa lagi? Ayo kurang hebat lagi yuk. Nah ini sama, ini bujurnya si Sunil ini sama nih tuh sama ini tuh, ya kan? Taurus ya, iya sama Taurus. Kamu kan satu template sama yang tadi. Nah ini bukti kata-katanya sama. Ada ya dokter yang mau diganti kita sama kayak tadi. Nah ini bukti bahwa Mujair bekerja, jadi sama template-nya, udah mulai keluar sama template-nya. Yes, Dokti berhasil mencerdaskan masyarakat Indonesia bahwa Mujair itu template-nya sama. Ya kan ada, jangan khawatir. Taurus, Virgo, Libra, Dokti Capricorn, Taurus. Ada ya dokter yang jualannya pakai stiker tomat, ya, padahal isinya kagak ada tomatnya. Alias produknya ebol-ebol, kakak ada tomatnya.
Didaftarinya kagak ada tomat, ya kan, di Badan POM. Tapi ini ide pinter dia, licik nih ceritanya nih. Ini karena kelicikannya dia nih, ada orang licik kan, licik banget. Jadi kelicikannya gini, gimana caranya pengusaha nih, dokter bilang begini nih, gimana caranya modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya nih. Ada ya dokter kayak begitu loh, ada, namanya siapa? Suneo. Kamu kan, bos kamu kan? Atau jangan-jangan Suneo sendiri nih, ya kan? Bos kamu ya, Taurus ya, jualan serum penumbuh rambut, tapi pakai wig. Ada dokter kayak begitu, ada. Pokoknya lengkap. Kamu mau cari dokter tipe apa? Pelongo-pelongo ada. Dokter stem cell tipu-tipu ada. Itu pelakunya sama si duta stiker, dokter stiker sama. Ada. Aduh, lucu banget Pak. Dokter jenazah kemungkinan minggu ini sih keterangan gitu. Nanti jangan lupa ya untuk jenazah ya, kamu ngubungin juga si Markus ya, biar dia dapat duit lagi dari kamu gitu. Jadi dengan munculnya Doktif ini seharusnya kalian senang sih. Seharusnya Markus ini senang, bukan tambah dendam sama Doktif. Kan kamu jadi tambah banyak duitnya gara-gara Doktif muncul, ya kan? Mikir pos ya. Mikir yuk, kita ngopi dulu biar kamu pikirannya sehat ya. Jadi dengan munculnya Doktif, banyak orang yang dikasuskan. Kamu kan Markus, artinya kamu jadi banyak duit kan gitu. Jadi nanti bisa beli rumah sendiri, nggak tinggal di rumah titipan, nggak tinggal di tanah titipan, tinggal di rumah sendiri ya. Rumah sendiri nggak apa-apa, meskipun kecil tapi rumah sendiri gitu. Meskipun rumah kamu 2 meter kali 2 meter, itu kuburan ya. Kuburan berapa sih ukurannya? 1,5 kali 2 meter ya? Iya. Guys, rumah kuburan ukurannya berapa guys? Kuburan? Hah? Gitu? 2 meter kali 1,5 meter kali ya? Gitu, setidaknya kamu punya rumah sendiri, Kus. Ya? Daripada rumah gede ya kan, tapi titipan. Ya meskipun sebenarnya rumah juga titipan sih. Dokter juga punya rumah titipan, tapi titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan titipan dari si Tit kita. Tunjukin sertifikat rumahnya pakai nama kamu. Kalau enggak, kamu punya rumah sendiri yang 2,5 kali 1,5 meter. 2 kali 1,5 meter. Thank you Mayang. Ya, udah punya belum kamu? Ayo, pos, udah punya belum? 2 meter kali 1,5 meter? Ya, gak apa-apa, tapi rumah sendiri. Tenang kamu hidup di situ. Tenang. Ya kan? Beda kalau emang itu kuburan. Kalau kuburan, Dokter yakin kamu gak akan tenang. Iya kan? Duit jual tuh the dog. Janji kalau suaminya dipanggil kamu nemenin. Janji. Jangan jadi Markus. Jangan nanti dikondisikan sana sini. Bintang siapa? Tadi Doti baca bintang. Ngaku-ngaku. Orang lagi live dia telepon Mbak Nul. Mbak Nul ini nggak sopan banget ini. Mbak Nul. Orang lagi live loh ini, Mbak Nul ini gimana sih, kagak follow apakah gimana? Kagak ngerti kalau Doktif lagi live ini ya. Telepon dia guys Mbak Nul. Mana ceritanya ini? Mbak Nul. Doktif ini lagi live sayang ya, nanti ya jangan telepon. Sinyalnya langsung habis nanti kan ini ya. Lagi live ini. Doktif geser mau baca, udah nih geser. Entar kalau kena pelanggaran siapa yang mau tanggung jawabnya kalau ada orangnya? Ayo, bener-bener ya mah. Ntar kalau ada orangnya itu kena pelanggaran. Nih udah, kayak lagi nih, muncul dikit aja ya, tuh. Dah. Ntar Dokter sampaikan di VT kok, Dokter tunjukin ke kalian. Tunjukin nanti ke Bekernya lengkap bacanya, lengkap. Bagaimana dia meminta meteran, itu jelas banget. US dollar atau US Singapura, itu ada semua guys. Penasaran nggak? Mau nggak ditunjukin? Enggak ditunjukin guys. Enggak ditunjukin. Enggak. Oh ya. Tungguin nanti Dokter bikinin. Tadi soalnya masih meeting kita. Nanti Dokter bikinin ya.
Kaget kalian pasti, lumayan. Tapi kalian siap nggak kalau dia nanti stroke? Siap nggak guys? Nanti kalau dia miring beneran, siap nggak? Berarti begitu baca dia gitu, gimana? Ayo, mau nggak tanggung jawab? Mau nggak? Ayo, berarti nggak lo ya, itu nggak tanggung jawab lo ya. Ayo, kalian nih tanggung jawab ya netizen ya. Siap-siap tuh nanti tuh dia tantrumnya bukan cuma 1 kali 24 jam. Ya, dia bisa tantrumnya 7 kali 24 jam dia tantrum. Ayo, mau? Begitu dia baca langsung gitu. Berarti angkat tangan loh, berarti nggak ikut-ikutan udah. Ya Allah, lancarkanlah kuburannya, lapangkanlah kuburannya, kan gitu. Paling berarti begitu aja sih doanya, supaya diberikan pintu tobat ya. Dan dulu, masih berapa lama lagi sih? Sejam lagi tadi, udah baru masuk ya? Iya, paling 1 jam lagi. Ini sih kelihatan dari sini. Oh kelihatan? Iya. Ya udah ntar. Udah diapain? Kayaknya baru.